Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu bab pertama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Nah, sebelum kita memulainya, coba masih hafalkah Pancasila? Kita baca bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba tahu nggak simbol pertama dari Pancasila itu? Ya, benar. Simbol sila pertama Pancasila yaitu bintang. Ya, butir-butir Pancasila yang pertama yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Butir-butir nilai-nilai yang kedua dari sila pertama yaitu saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Maksudnya apa? Saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaannya. Misalnya, saat kita berpuasa, kita sebagai orang Islam, pada saat bulan puasa, tempat makan yang ada di pinggir jalan, di supermarket, dan sebagainya itu, mereka kalau siang hari itu akan tutup ya kan? Nah, itu artinya mereka menghargai para pemeluk agama Islam. Atau misalnya ada tetangga kita atau saudara kita yang beragama Hindu. Nah, salah satu tata cara beribadahnya adalah dengan meletakkan sesaji. Nah, kita sebagai orang Islam harus menghormati juga tata cara beribadah mereka. Nilai yang ketiga dari sila pertama adalah saling bekerja sama antar umat beragama. Maksudnya, bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan akan menguatkan rasa persatuan. Selain itu, dengan bekerja sama akan memudahkan pekerjaan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama untuk melaksanakan kerjasama. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Itu sebabnya kita harus saling bekerja sama walaupun dengan agama lain. Nilai yang keempat dalam sila pertama yaitu saling menghormati kebebasan beragama. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Sikap Misalnya, di gambar itu ada dua tempat ibadah, yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta dan Gereja Katedral di Jakarta. Nah, letak masjid dan gereja itu bersebelahan. Nah, itu artinya menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus kita jaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat.
Kata kebebasan beribadah itu mengandung makna yang kuat sebagai tindakan yang sesuai aturan yang berlaku. Di sekolah, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran agama dan menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada gambar masjid. Masjid itu tempat ibadah umat Islam. Ini gambar gereja. Gereja itu tempat ibadah umat Kristen. Ini apa ini? Pura. Pura itu tempat ibadah Hindu. Terus ini apa? Vihara. Vihara tempat ibadah Buddha. Dan yang terakhir ini adalah kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadah Konghucu. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila apa ya? Ya, simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai. Beberapa butir sikap yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, yang pertama yaitu sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Ya, hak itu adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan dari sejak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di usia sekolah adalah hak seluruh anak Indonesia. Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kalian udah belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian berhak mendapatkan nilai yang bagus dari guru kalian. Kita lanjut ya, yang kedua. Nilai yang kedua dalam sila kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Maksudnya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan adalah tindakan yang terpuji. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Maksudnya, kita tidak boleh semena-mena dalam melakukan sesuatu. Contohnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan. Karena itu merupakan tindakan tidak terpuji. Atau contoh lainnya yaitu meminta tolong dengan cara yang kurang sopan kepada orang lain. Merupakan perbuatan yang tidak terpuji juga. Kalau misalnya kalian mau meminta tolong, harus dengan kata-kata yang sopan, apalagi meminta tolong kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Misalnya saat terjadi musibah, tindakan pertama yang dilakukan umumnya adalah memberi pertolongan kepada korban. Misalnya ada korban bencana alam, tanah longsor atau tsunami, ya kan? Umumnya kita memberikan pertolongan kepada korban. Misalnya mendirikan tenda-tenda darurat, dapur umum, dan tempat-tempat pengobatan. Nah, biasanya tenda-tenda darurat itu didirikan di gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan di rumah penduduk lainnya yang jauh dari tanah longsor itu, ya kan? Semua itu dilakukan demi rasa kemanusiaan. Penerapan nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Butir-butir sikap yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila antara lain yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
Yang kedua yaitu cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Sikap mencintai tanah air berarti merasa bangga terhadap budaya bangsa. Cinta tanah air juga berarti rela berkorban demi kepentingan bangsa. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Kerjakan kegiatan 1.3 keterampilan kinerja praktik tentang mengidentifikasi sikap cinta tanah air dan manfaatnya. Nomor 1 sampai nomor 3. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat dan berkah buat kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat dalam belajar walaupun kita belajar online. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini.